Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang pasang jemur. Nah, Anda mau tahu cara Anda untuk dapat cuan yang lebih optimal di pasar saham. Baik, pada saat Anda akan menjual saham, di situ kan ada sisi dua, bid dan offer. Kebanyakan orang pasang, oke, saya mau pasang jual di 110, dia pasang offer 10.000 lot. Ya, begitu sudah mendekati harga 110, wah ini kok kayaknya dimakan terus nih, withdraw. Jadi saya bingung kadang, ini katanya mau jual, tapi begitu udah mau dijemput, jualannya dicabut. Kenapa? Tamak, rakus. Tadi 110 untungnya umpamanya mungkin 10 juta. Wah ini mau kemakan nih. Ternyata laku nih. Takut hilang barang di withdraw. Ya. Nah, jadi saya mau kasih tahu kalau Anda mau cuan optimal, pada saat market maker menggerakkan saham, dia sudah pasang dua tempat. Sediakan duit dua tempat. Di posisi bid dia antri. Artinya apa? Dia mau bilang bahwa toko saya buka ya. Jadi Anda kalau mau jual di harga berapapun, saya terima barangnya. Nah, di toko yang dia buka tadi, itu ada barang dia, ada barang retail, ada barang pasar. Kemudian, yang jual juga ada dua. Ada barang retail yang dipasang jual, ada barang bandar ataupun market maker yang dipasang jual. Nah, kalau market maker sudah menyiapkan duit untuk di posisi bid, artinya dia nggak mau double cost untuk jemput jualan Anda. Nah, cara yang terbaik bagi Anda sebagai retail, kalau Anda mau jual optimal, tadi mau jual di 110, Anda pengen jual di 125, ya jangan pasang jual, ambil offernya. Jadi jangan jemur di offer semua, bikin tebal. Akhirnya apa? Malas. Market makernya mau narik. Akhirnya bidnya juga di withdraw, rontok harganya, panik, kocar kacir. Akhirnya Anda jual di harga berapa saja, karena takut nanti ini ARB lagi. Nah, jadi saya kasih tahu, kalau Anda udah mulai jualan 1.000 lot, 2.000 lot, 5.000 lot, nggak usah pasang jual. Itu kuno, itu nggak kelas. Nggak usah pasang jual, diam aja. Begitu bidnya 110, bidnya 115, Anda lihat yang ngebid ada berapa? Yang ngebid contohnya 10.000 lot. Anda mau jual 2.000 lot, langsung siram di bid tadi. Di 110, di 115, 120, langsung jual 2.000 lot. Langsung laku, langsung kehitung untungnya berapa, gitu. Jadi bukannya antri terus begitu mau dimakan di withdraw. Anda menghambat proses satu saham itu untuk bergerak naik ataupun arah. Jadi lebih baik Anda nggak usah pasang jual, atau istilah saya pasang jemur itu nggak usah. Ya diam-diam aja, mau jual di harga berapa, begitu sudah di harganya ya langsung jual di bid. Nah itu cara dagang kalau mau dapat untung optimal, ya. Jadi jangan ngantri-ngantri kayak apa ya? Saya bilang kelas rakusnya tuh kelihatan gitu. Udah mau kena, ya. Kayak kemarin contoh ada yang jual 40.000 lot. Begitu udah mau dekat 40.000 lot, 40.000 lotnya dicabut. Kenapa? Ketakutan, takut laku, takut barang hilang. Lo katanya mau jual kok ini. Nah saran saya, kalau Anda jual di bid, ya kan? Begitu Anda jual di bid untung, Anda bisa pakai RDN yang lain lagi, HK. Jadi tadi habis hilang barang, sekarang dapat barang baru gitu. Supaya besok kalau naik lagi jualan lagi. Itu caranya scalping, ya. Itu tips dari saya untuk profit yang optimal. Jangan pasang jemur. Oke? Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan.
Baik, kita di Indonesia kurang mengenalkan dunia investasi kepada generasi muda, sehingga kita agak telat dibandingkan negara-negara lain. Saya coba mengenalkan dunia investasi ke anak saya, mulai dari Yusuf, Sarah, dan Wisnu juga sudah mulai tertarik mengenalkan dunia investasi. Nah, ceritanya kemarin Sarah mulai berinvestasi di program yang saya ajarkan $200 per hari. Dia cukup exciting. Pada saat saya bilang, kakak hari ini belum 24 jam ya, baru ya beberapa jam, kakak Sarah sudah untung kira-kira $321. Oke, good then, dia bilang. Sorenya dia sudah untung $771. Sekitar gituan. Apa komentar dia? Kapan saya atau kapan kakak bisa withdraw? Saya bilang anytime. Hari ini mau withdraw juga bisa. Mau tunggu per 1.000 baru withdraw bisa. Mau nunggu per 2.000 baru bisa. Dia bilang kalau bisa secepatnya. Padahal saya belum ngajarin. Saya belum ngajarin withdraw. Saya baru ngajarin trading. Tapi saya pikir anak ini, dia mindset investmentnya jalan. Kan papi bilang investment. So jadi kalau saya dapat return, ya saya harus ambil cepat. Sebelum return itu kegulung lagi di pasar. Kalau anak-anak kecil seperti ini, dia baru mau lulus SMA ya, baru mau masuk kuliah, sudah berpikir investasi seperti ini, insya Allah generasi-generasi ini kedepannya itu nggak akan susah kayak kita dulu. Kita kan baru kenal investasi itu udah tua-tua. Saya juga dulu waktu udah kerja baru kenal investasi gitu. Jadi mentalnya udah beda. Nah, jadi Anda juga harus begitu. Jangan dagang saham, udah cuan nggak di WD, malah digulung, beli lagi, gulung, beli lagi, gulung, beli lagi, akhirnya gone. Nah begitu gone baru nangis. Nah di pasar ini kan hanya ada dua, Anda yang dapat duit atau duit Anda yang disikat pasar, atau uang Anda yang ditelan pasar. Jadi jangan pernah akumulasi portfolio Anda. Kalau udah profit WD, profit WD, profit WD. Saya setiap profit saya WD, saya deposito. Saya deposito. Jadi di satu titik saya akan tahu, oh return on investment saya dalam 1 bulan, dalam 3 bulan, dalam 1 tahun itu sekian. Ya, jadi mindset kita harus sama seperti fund manager. Jadi jangan gulung terus. Itu tips dari saya untuk selalu WD setiap saat dan memperkenalkan dunia investasi kepada keluarga kita baik yang masih muda. Ya, jadi mereka harus diperkenalkan dunia investasi supaya mereka tahu, supaya mereka nggak akan bilang oh gaji saya kurang. Ya tentu gaji pasti kurang. Kenapa? Karena gaji itu kan tiap bulan. Sementara pengeluaran dan kebutuhan Anda itu tiap hari. Dan kalau tiap bulan keluar, sementara kebutuhan tiap hari ada, akhirnya apa? Banyak orang gajian tanggal 25, tanggal 28 udah habis, tanggal 29 udah assalamualaikum, cuma lewat doang. Nah, jadi Anda harus punya duit tiap hari. Nah kalau Anda punya duit tiap hari, nah itu baru Anda bisa relax. Jadi yang Warren Buffett bilang itu jadi jalan. Kalau Anda tidur, Anda tidak melihat uang bekerja untuk Anda, maka Anda akan bekerja sampai mati. Makanya sekarang mulai perkenalkan dunia investasi kepada keluarga kita. Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, program coaching, mentoring, private untuk market maker sudah saya buka dan animonya luar biasa. Hari pertama, hari kedua itu yang daftar sudah 25 orang.
Bahkan minggu ini ada tambah 3-5 orang lagi. Luar biasa. Dan saya happy. Kenapa? Saya bisa meninggalkan legacy saya di pasar modal dengan mencetak banyak market maker. Nah, banyak yang bertanya, Pak Fir, uang saya nggak banyak, Pak. Kalau saya ikut training market maker, apakah dijamin saya bisa jadi market maker? Di dunia ini tidak ada istilah dijamin, karena yang berani menjamin hanya Tuhan. Saya dulu tidak punya uang, dan saya dulu hanya bisa buka RDN 5 juta. Dan dulu beli satu lot itu lebih banyak duitnya, 500 lembar. Sekarang satu lot kan 100, dulu tuh satu lot 500 lembar. Jadi saya juga dulu nggak punya uang, tapi saya punya ilmunya. Nah, pada saat saya punya ilmunya, saya bisa meyakinkan kepada orang yang punya uang, sehingga orang yang punya uang itu bisa memberikan peluang kepada saya. Oke Pak Fir, saya kasih Anda kepercayaan. Saya pertama kali dipercaya itu dikasih duit 30 miliar. Dari 30 miliar itulah naik menjadi 300 miliar dan menjadi putaran sampai triliunan. Nah, kalau saya pikir-pikir lagi, nggak mungkin saya di posisi sekarang kalau saya nggak punya ilmunya. Nah, sekarang Anda belajar menjadi market maker. Saya akan ajarkan ilmu market makernya. Saya akan ajarkan bagaimana Anda approach investor, bagaimana Anda mulai berdagang saham. Dan beberapa murid saya kemarin sudah mulai training berdagang saham, menjadi market maker. Dan mereka berbakat semua, dan alhamdulillah saya senang. Artinya ilmu yang saya sampaikan bisa diterima, bisa dicerna dengan sangat mudah. Dan kurikulumnya juga lebih banyak, 70% itu praktek, 30% teori. Jadi lebih banyak prakteknya. Nah, itu yang saya mau sampaikan, bahwa di dunia ini ilmu dulu, baru uang akan ngejar Anda. Nah, sekarang kalau Anda udah punya ilmunya, uangnya pasti datang dengan sendirinya. Tetapi kalau Anda nggak punya uang, siapa yang mau berbisnis dengan Anda? Pak, saya ada duit 100 miliar, berbisnis saham, Bapak bisa nggak? Wah, saya bisa Pak. Oh benar bisa? Iya bisa nyangkut. Nah, kalau 100 miliar nyangkut itu kan nggak main-main gitu. Jadi ilmunya dulu. Jadi nggak usah pikir panjang untuk membayar uang sekolah, untuk membayar ilmu, karena itu yang paling penting. Oke? Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten.